Muslimin jamaah salat Id Musholla An-Nisa yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu kita telah ditinggalkan oleh tamu agung kita. Kita semua ditinggalkan oleh tamu agung kita. Tamu agung yang senantiasa sangat kita tunggu-tunggu setiap tahun. Tamu agung yang mana di saat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan sangat luar biasa kepada kita semua. Tamu agung yang mana pada saat itu ampunan dari Allah dibuka selebar-lebarnya. Tamu agung yang seluruh amalan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Tamu agung yang dapat menjauhkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapakah tamu agung itu? Yaitu bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, patutlah kita kiranya bersedih para jamaah sekalian. Patutlah kita bersedih hati ditinggalkan oleh tamu agung kita itu. Barangkali kita belum menyambutnya dengan maksimal. Barangkali kita masih terlena dengan kehidupan dunia. Barangkali tamu agung kita itu kita anggap sepele kedatangannya. Padahal para jamaah sekalian, belum tentu, tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu dengan tamu agung kita itu kembali. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka patutlah kita bersedih para jamaah sekalian. Kesempatan kita untuk bertemu dengan tamu agung ini tidak kita manfaatkan dengan maksimal. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada saat saya berjalan menuju Musholla An-Nisa, banyak di sekeliling saya menjumpai anak-anak kecil bersukaria. Banyak orang-orang yang memakai baju baru. Banyak orang-orang yang memasak dengan sibuk untuk menyambut kedatangan keluarganya. Namun mari kita perhatikan para jamaah sekalian, apakah itu esensi dari Ramadan yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah itu tujuan dari Ramadan yang sudah kita lakukan sejauh ini? Bukan para jamaah sekalian. Esensi dari Ramadan itu sebenarnya adalah untuk membentuk kita. Allah mengundang kita orang-orang yang beriman supaya kita dibentuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita lihat para jamaah? Beberapa waktu bahkan 10 hari terakhir, banyak dari saudara-saudara kita yang masih sibuk dengan urusan dunianya, yang masih sibuk pergi ke mall, yang masih sibuk pergi ke pasar Bandeng misalkan. Dia tidak menyambut tamu agung kita dengan sangat serius, sehingga sangat disayangkan sekali. Barangkali tamu agung itu adalah yang terakhir kalinya akan berjumpa dengan kita. Mari kembali kita mengingat surat Al-Baqarah ayat 183 yang disampaikan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat ini adalah surat yang sangat termasyhur para jamaah sekalian, yang sering kali dikumandangkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Di situ dengan jelas Allah mengatakan bahwa kita orang-orang yang beriman diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya jelas. Di akhir dari Ramadan itu kita diharapkan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian, bagaimana sebenarnya kita bisa mengukur, bagaimana kita bisa mengetahui
rapot kita selama melaksanakan Ramadan selama 1 bulan ini? Apakah kita mengetahui bahwa puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berharap menjadi orang-orang yang takwa. Takwa itu adalah status yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah di sini mengharapkan hamba-hambanya menjadi orang yang takwa? Ternyata menjadi orang yang takwa itu ada 2 keuntungan para jamaah sekalian, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Keuntungan di dunia dapat kita simak dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Disampaikan oleh Allah dengan tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuka jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah jaminan dari Allah para jamaah sekalian. Pada saat kita memperoleh predikat takwa itu, maka Allah sendiri yang akan menjamin bahwa Dia akan membebaskan kita dari semua masalah kita. Kita tidak akan merasa berat dengan semua masalah yang kita hadapi. Jalan itu terbuka lebar, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki dari Allah akan mengalir dari arah yang tidak terduga-duga. Kemudian apakah jaminan Allah bagi orang yang bertakwa pada saat kita hidup di akhirat? Disampaikan dengan tegas dalam surat Al-Qalam ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita kejar selama ini para jamaah sekalian. Pada saat kita memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat akan kita peroleh. Mari kita bermuhasabah diri para jamaah sekalian. Apakah ibadah Ramadan yang selama ini kita lakukan sudah berdampak positif bagi diri kita sendiri? Sudah berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan kita berpuasa selama ini hanya sekedar memperoleh dahaga dan lapar saja? Seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasa itu, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Ini yang perlu kita hindari jauh-jauh para jamaah sekalian. Percuma kita di sini melakukan puasa, percuma kita melaksanakan ibadah Ramadan, namun yang kita peroleh hanya lapar dan haus saja. Tentunya di sini kita bertanya-tanya, bagaimanakah kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan predikat takwa kepada kita? Tidak mungkin kita di sini bertanya kepada Allah, apakah kita sudah memperoleh predikat takwa itu? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita simak dalam surat Ali Imran ayat 134. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepadanya, tentang predikat takwa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang-orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
dari surat Ali Imran ayat 134 ini, setidaknya kita melihat 3 ciri dari orang-orang yang telah memperoleh predikat takwa itu para jamaah sekalian. Yang pertama, orang-orang yang senang berinfak di waktu lapang dan sempit. Itu yang pertama. Mari para jamaah kita buktikan, kalau pada saat bulan Ramadan dengan mudah kita memberikan sumbangan kepada masjid, kepada musola, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, mari itu kita pertahankan di luar bulan Ramadan para jamaah sekalian. Kalau itu bisa kita pertahankan, maka insya Allah kita telah memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang kedua, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang lain. Mari para jamaah sekalian, kita bermuhasabah diri kembali. Saat Ramadan kita mampu menahan diri dari gunjingan-gunjingan orang, dari rasan-rasan orang, dari isu-isu yang ada di sekitar kita. Kalau ada tetangga ngerasani kita mungkin, kalau ada teman membuat hati kita sakit mungkin, kita pada saat bulan Ramadan mampu menahannya. Mari kita buktikan di luar Ramadan, kita bisa membuktikan bahwa kita mampu menahan amarah kita. Dan yang terakhir, ciri yang ketiga adalah Allah mencintai orang-orang yang senang berbuat kebaikan atau kebajikan. Dan yang nomor 3 ini mari kita juga buktikan di luar Ramadan para jamaah sekalian. Kalau di bulan Ramadan kita senang melakukan kebaikan kepada orang lain, kita senang melakukan kebaikan kepada tetangga kita buktikan di luar Ramadan kita juga harus bisa melakukan, kita senang untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Jika 3 dari ciri yang telah disampaikan oleh Allah tadi mampu kita lakukan di luar Ramadan, insya Allah predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mampu kita raih. Amin, amin ya rabbal alamin.